Halo semuanya, kita kembali lagi ke sejarah ya, sekarang. Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas kerajaan Islam. Kerajaan Islam. Nama aku Bian, komunikasi tentang Jakarta. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasan. Oh ya, jangan lupa sebelum masuk ke materi, nanti ada nama-nama tokoh yang akan kusebutkan. Biasanya nama-nama tokoh itu masuk ke soal-soal. Ya, terus nanti juga bakalan ada foto-foto kayak gini nih, foto-foto yang menunjukkan tentang kerajaan tersebut. Itu harus didengerin gitu, dipahami, diinget ya. Ini itu dari kerajaan mana, terus orang-orang itu siapa aja. Jadi, mulai. Kanesha ini udah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan nih, Kak. Udah. Oke. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, ada kerajaan Islam di Pulau Sumatera, meliputi Samudra Pasai, Aceh Darussalam, dan Malaka. Yang kedua, ada kerajaan Islam di Pulau Jawa, meliputi Demak, Pajang, Mataram Islam, Banten, dan Cirebon. Yang ketiga, ada kerajaan Islam di luar Pulau Sumatera dan Jawa, meliputi Gorontalo dan Ternate Tidore. Yang keempat ini ada serba-serbi kerajaan-kerajaan Islam, meliputi pendiri, sumber sejarah, peninggalan, letak, dan raja yang terkenal. Oke, pertama, ini ada Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan yang didirikan oleh Malik As-Saleh atau Merah Silu pada 1297 Masehi. 1297 Masehi. Terletak di Loksmawe, Aceh Utara. Diketahui melalui apa? Sumber sejarahnya itu apa gitu? Melalui kronik. Kronik itu catatan perjalanan dari Marco Polo. Oke, Marco Polo. Ibnu Batutah dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Marco Polo dan Ibnu Batutah itu sama-sama pengembara. Biasanya kalau zaman dahulu kala, ketika mereka mengembara itu, mereka akan menulis sebuah kronik, catatan perjalanan, diary. Jadi tulisan saya ini nantinya di masa yang akan datang akan menjadi sumber sejarah yang berguna. Lalu pernah dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, Mahmud Malik Az-Zahir, Ahmad Malik Az-Zahir, dan Zainal Abidin. Ini yang paling terkenalnya aja yang disebutin. Terus, kenapa ini di sini fontnya Mahmud Malik Az-Zahir itu beda sendiri? Fontnya Mahmud Malik Az-Zahir beda dikarenakan dia adalah raja yang paling terkenal. Raja yang membawa Samudra Pasai ke masa keemasan. Jadi Mahmud Malik Az-Zahir. Sedih. Siapa ini? Sedikit informasi mengenai Samudra Pasai. Samudra Pasai ini kan dibangunnya pada abad ke-13 ya. Awal abad ke-13 gitu. Masih tahun 1297. Nah, sebenarnya Islam di Indonesia itu udah ada dari abad ke-7. Sebenarnya begitu. Cuman kerajaan-kerajaan Islam itu baru ada di abad ke-13. Ya, awalnya Islam itu datang ke Indonesia melalui pedagang-pedagang yang singgah di pesisir Aceh Utara. Samudra Pasai ini dulunya bagian dari kerajaan Sriwijaya. Setelah Sriwijaya itu kan kerajaan Buddha ya. Nah, baru ini
bagian dari kekuasaannya ini Samudra Pasai. Kerajaan Aceh Darussalam. Siapa pendirinya? Sultan Ali Muwayyad Shah atau Sultan Ibrahim. Didirikan pada 1496. Ya. Ini yang di samping-samping materi yang aku tulis itu pasti selalu berhubungan dengan kerajaannya. Ini yang di sebelah, yang ada beberapa tuh di atas-atasnya, itu adalah orang-orang dari kerajaan Aceh. Ya, ilustrasinya seperti itu. Zaman dulu tidak ada foto ya. Terus yang di bawahnya itu kayak peninggalan dari kerajaannya yang masih ada gitu sampai sekarang. Lalu sumber sejarah dari kerajaan Aceh ini diketahui melalui kitab Bustanus Salatin karangan Nuruddin Ar-Raniri. Terletak di mana? Di Banda Aceh, Kota Raja. Pernah dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Thani. Masa keemasannya di mana? Di Sultan Iskandar Muda. Itu beda sendiri dia fontnya ya. Yang lain tebel, dia enggak. Kayak ini. Oke. Jadi di masa Aceh Darussalam ini juga yang perlu kalian ingat. Biasanya bakalan gitu. Tiba-tiba ada di masa kerajaan Aceh ada orang yang jago sastra, ahli sastra ya. Dia namanya tadi Nuruddin Ar-Raniri, lalu ada Hamzah Pansuri, terakhir ada Samsudin As-Sumatrani. 3 tokoh itu tadi. Lalu di Aceh juga yang memegang tampuk kekuasaannya, raja-raja yang memegang tampuk kekuasaan itu biasanya nggak jauh-jauh dari ketua adat atau alim ulama. Ketua adat atau alim ulama. Nantinya ya kerajaan Aceh ini akan runtuh itu setelah adanya perang Sabil. Perang Sabil itu selama 30 tahun. Makanya sampai sekarang itu Aceh kita bisa melihat ya, pemerintah sekarang juga kayaknya melihat Aceh itu segan gitu. Ya. Karena emang dari zaman dahulu Aceh itu terkenal gas gitu, pemberani orang-orang. Mereka perang sampai 30 tahun ayo-ayo aja gitu. Dan setelah perang 30 tahun itu akhirnya baru runtuh. Jadi di perang itu akan ada tokoh-tokoh seperti Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro, Tengku Umar, dan Cut Nyak Din. Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro, Tengku Umar, dan Cut Nyak Din. Kerajaan Malaka didirikan oleh Sultan Iskandar Shah atau Paramisora, oleh ejaan orang zaman dulu, Prameswara, pada tahun 1405. Diketahui melalui kitab Sulalatus Salatin, buku Suma Oriental, karangan Tommy Pires, dan kronik Tiongkok, catatan perjalanan orang-orang Tiongkok pada masa dinasti Ming. Pernah dipimpin oleh siapa? Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, dan Sultan Mahmud Shah. Khasnya kalau orang kerajaan Malaka belakangnya pasti ada syah-syahnya. Dan masa kemasannya itu terletak di Sultan Mansur Shah. Kerajaan Malaka ini bisa dikatakan sebagai kerajaan Islam paling terkenal di antara seluruh kerajaan Islam. Kenapa? Karena dia ini pelabuhan transit Asia Tenggara. Letaknya di Selat Malaka, tepat banget benar-benar di Selat Malaka. Dekat gitu. Sehingga pedagang-pedagang asing pasti akan selalu singgah di tempat mereka. Kalau ingin pergi ke negara-negara yang ada di Eropa atau yang ada di Australia. Demak.
didirikan oleh Raden Patah tahun 1500. Peninggalannya apa? Masjid Agung Demak. Ini ilustrasi zaman dahulunya. Samping kerajaannya, ini atasnya Masjid Agung Demak. Diketahui melalui babat Tanah Jawi dan Serat Kande. Pernah dipimpin oleh Adipati Unus atau Pangeran Sabrang Lor. Ini waktu rekor. Kenapa dia disebut Pangeran Sabrang Lor? Jawabannya adalah karena dia itu pernah menumpas VOC sampai harus menyeberangi lautan. Jadi kalau orang zaman dulu kan untuk menyeberangi lautan itu perlu keberanian gitu ya. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pengembara atau laksamana yang menguasai laut gitu. Atau bajak laut gitu kan. Jadi perlu keberanian. Jadi kerajaan Demak ini dia memperluas wilayah kekuasaan itu kemana-mana sampai Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Itu melalui jasanya Adipati Unus. Karena dia sering banget untuk berlayar gitu, makanya dia disebut Pangeran Sabrang Lor. Lalu ada Sultan Trenggono, ini masa kejayaannya di sini ya. Lalu ada Sunan Prawoto atau Raden Prawoto, lebih sering dikenal dengan Raden Prawoto, yang nantinya akan berperang melawan Arya Penangsang. Peruntuhan dari Demak sendiri ini nanti ada di masanya Sunan Prawoto. Dia kan akan berperang melawan Arya Penangsang. Jadi dia kalah. Ya, lanjutkanlah dengan kerajaan Sunan. Apa itu? Pajang. Didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir pada 1568. Terletak di kota Surakarta sampai Sukoharjo. Ini ilustrasinya dahulu. Ini bukan ilustrasi, sebenarnya beneran ya. Ada gitu. Pernah dipimpin oleh Raden Prawoto, anak Raden Prawoto, yaitu Arya Pangiri. Nah, ini yang harus kita highlight ya. Dimana kalau zaman dulu, orang ketika mau menguasai kerajaan, biasanya ya bunuh-bunuhan. Akhirnya bukan bunuh-bunuhan, saling berperang. Terus kalau misalnya ada yang meninggal gitu, ada yang terbunuh, itu hal yang biasa. Karena memang namanya sistem kerajaan tuh zaman dulu kalian kayak gitu. Nah, Raden Prawoto yang tadi kalah melawan Arya Penangsang itu balas dendam gitu. Nama anaknya Arya Pangiri. Akhirnya Arya Pangiri ini menduduki tahta. Anaknya Jaka Tingkir namanya Pangeran Benawa. Pangeran Benawa. Nanti dia balas dendam lagi. Sehingga ya tampuk kekuasaan itu hanya dipenuhi oleh bapak lu gue bunuh. Nanti lu gue bunuh lagi supaya gue bisa naik ke tahta. Asarnya seperti itu ya. Ini apa namanya? Ilustrasi aja. Lalu ada Mataram Islam. Kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa, dari mulai tadi Demak, Pajang, Mataram Islam, sampai nanti ada Cirebon, semua itu pada dasarnya satu kesatuan. Jadi kerajaan Demak nanti berubah jadi kerajaan Pajang, kerajaan Pajang nanti akhirnya jadi bagian dari Mataram Islam, ya paling dikalahin satu sama lain oleh sesudahnya. Jadi pendahulu akan dikalahkan oleh orang-orang yang ada sesudahnya. Kakek nenek kita nih, nanti dikalahin sama kita gitu, sebagai cucunya. Kita jadi raja, bikin kerajaan baru yang lebih besar. Mataram Islam didirikan oleh Ki Gede Pemanahan pada 1586 dan sumber sejarahnya diketahui melalui Serat Centini. Kedua, pernah dipimpin oleh Sutawijaya atau Panembahan Senopati Raden Mas Rangsang. Dan dulu banyak ya namanya. Setiap kali mereka naik tahta, ada lagi gelar baru. Mas Jolang,
atau Panembahan Sedak Rakyat dan Sultan Agung. Fontnya Sultan Agung di sini beda, dia nggak tebel, nggak bold ya. Kenapa? Karena dia adalah sultan yang membawa Mataram Islam ke masa kejayaan. Yang ketiga, menghasilkan perjanjian Yanti dan Salahi. Jadi di sini dimulailah ada perjanjian-perjanjian. Karena pada saat Mataram itu sudah mulai datang Belanda ya ke Indonesia, setelah sebelumnya Portugis atau Spanyol. Sekarang ini udah mulai ada Belanda. 1500-an itu udah ada Belanda. Kan perjanjian Yanti dan perjanjian Salahi. Untuk apa? Ini nanti untuk membagi wilayah Mataram Islam sampai jadinya kayak sekarang. Sekarang kayak gimana? Keraton. Keraton Yogyakarta, Pasundanan, Surakarta. Ini orang Jawa mungkin lebih familiar ya. Aku anak kota. Yogyakarta dan Surakarta. Sampai akhirnya bisa jadi seperti itu, ini dari Giyanti dan Salatiga. Kerajaan Banten. Nurullah dan Fatahillah. Nurullah atau Fatahillah didirikan pada 1525 Masehi. Kerajaan Banten. Diketahui melalui cerita Parahyangan. Itu isinya sejarah tanah Sunda. Lalu terletak di kota Serang, Banten. Pernah dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Yusuf, Sultan Agung Tirtayasa, yang membawa pada masa kemasan. Yang terakhir Sultan Kaji. Kenapa kerajaan Banten itu? Karena ada VOC. Belanda datang ke Indonesia, satu persatu kerajaan Islam di Indonesia untuk mereka Belanda itu melaksanakan taktik divide et impera. Apa itu? Divide et impera. Ada yang tahu? Divide et impera adalah politik adu domba, ya, fitnah gitu. Jadi akhirnya satu persatu kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu runtuh gara-gara fitnah, saling mengadu domba satu sama lain. Selanjutnya ada kerajaan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada 1479. Ini peninggalannya yang di sebelah atas dan yang di bawah itu ilustrasinya. Pernah dipimpin oleh Raden Walang Sungsang. Kalau yang nonton Raden Kian Santang ini pasti tahu kakaknya. Lalu dia nama lainnya Pangeran Cakrabuana dan pernah juga dipimpin oleh Sultan Abdul Karim atau Panembahan Gili Raya. Baru kita masuk ke kerajaan di luar Sumatera dan Jawa. Ini kerajaan yang ada di Makassar, kerajaan Gorontalo. Goa, Sultan Islam pertamanya, Sultan Alauddin atau Daeng Manrabia. Lalu, Sultan Islam pertamanya, Sultan Abdullah atau Karaeng Matowaya. Nah, kenapa ini dua kerajaannya? Gorontalo itu sebenarnya adalah dua kerajaan yang digabung menjadi satu karena adanya kesepakatan. Mereka sepakat nih, udahlah kita gabung aja yang sama-sama Sulawesi Selatan ini, ya, sama-sama Makassar. Jadi digabung kerajaannya, tapi masih ada dua raja. Dua raja beginilah yang menjadi potensi bagi VOC untuk melakukan adu domba. Ada dua kekuasaan gitu dalam satu negara tuh nggak bakalan pernah aman damai gitu.
kayaknya mustahil ya diketahui melalui naskah-naskah Paturioloang perihal orang-orang terdahulu dan langgam lontarak bilang terletak di kota Makassar bercorak Islam sejak tahun 1605. Jadi sebelumnya Kerajaan Gorontalo itu di Makassar belum Islam gitu, belum bercorak Islam. Sultan-sultannya belum beragama Islam. Baru setelah tahun 1605 Islam lah raja-raja yang tadi di atas itu baru. Jadi kerajaan pernah dipimpin oleh siapa? Sultan Hasanuddin, Syekh Yusuf, dan Karaeng Galesum. Sultan Hasanuddin ini julukannya ayam jantan dari timur. Ini paling sering ada di bawah ayam jantan dari timur. Dia orang yang pemberani melawan VOC karena saat itu kan VOC atau Belanda gitu ya menguasai perdagangan yang ada di daerah Makassar semuanya dikuasai. Tapi pada akhirnya nanti akan ada perjanjian bunganya antara VOC dan Kerajaan Gorontalo yang hasil akhirnya itu intinya semua hasil alam, semua hasil bumi yang ada di Gorontalo, perdagangan yang ada di sana itu milik VOC. Inilah mulainya dari Indonesia memasuki era sebelum kemerdekaan. Era yang benar-benar penjajahan. Nah, yang terakhir ini ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama, Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun dan Sultan Baabul. Sultan Hairun dan Sultan Baabul. Kerajaan Ternate ini untuk mempertahankan kekuasaannya dari VOC, ya, karena Belanda saat itu kuat sekali kekuasaannya ya, di Nusantara. Dulu kita kan namanya belum Indonesia, masih Nusantara. Dulu Ternate bersekutu dengan Portugis untuk tetap berdiri gitu, jangan sampai dikuasai oleh VOC. Dan Ternate ini juga diawali dari Uli Lima. Uli Lima itu kayak kesepakatan, perjanjian, kerajaan kecil yang ada di sekitar Ternate itu bergabung menjadi satu. Waktu Lima akhirnya menjadi kerajaan Ternate. Nanti Ternate akan digabung dengan Tidore, ya. Tidore dipimpin oleh Sultan Nuku dan Sultan Zainal Abidin. Diawali dari apa? Dari Uli Siwa. Uli Siwa. Membedakan antara Ternate dan Tidore. Dan mereka juga bersekutu dengan karena dua kerajaan ini kan pada dasarnya satu ya, sepakat untuk menjadi satu kesatuan. Tapi mereka ini punya backingan gitu, punya backingan yang beda. Backingan yang satu, misalnya dia MPK, backingan yang satu dia OSIS. Gitu. Nah, karena begitu, akhirnya bentrok dulu antara Portugis ingin mengambil yang kepunyaan Spanyol, yang Spanyol ingin mengambil Portugis. Ya. Sehingga nanti menghasilkan perjanjian Tordesillas dan perjanjian Saragossa. Yang pada intinya membagi wilayah kekuasaan, membagi hasil alam yang ada di sana, yang ada di Ternate dan Tidore, menguasai perdagangan. Dan oke. Akhirnya selesai. Stop share. Dua negara. Indonesia. Kerajaan Malaka dengan kerajaan Aceh beda ya. Beda banget. Beda banget. Soalnya jadi
pelajarin sudah sesuai timeline atau bukan? Sudah. Sudah mengurutkannya dalam timeline sesuai buku kalian. Masih nyimpan pelajaran kelas 10.